Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita kawal putusan MK tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Putusan MK tentang penghinaan presiden, jaga martabat, jangan matikan kritik. Jakarta, 13 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 275/PUU/23 Romawi 2025 telah memberikan batas konstitusional penting terhadap pasal 218, pasal 219 dan pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. MK tidak menghapus pidana penghinaan presiden dan wakil presiden, tetapi menegaskan bahwa perkara tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan presiden dan atau wakil presiden langsung, tidak diwakili. Putusan ini harus dibaca sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan, kehormatan pribadi presiden dan wakil presiden dan kebebasan rakyat untuk berbicara, mengkritik, mengawasi, serta mengoreksi kekuasaan. Presiden adalah pejabat publik, begitu pula wakil presiden, bukan manusia yang kebal kritik. Kritik terhadap kebijakan bukan penghinaan. Pengawasan bukan serangan pribadi. Perbedaan pendapat bukan kejahatan. Karena itu, penerapan pasal 218 dan 219 KUHP tidak boleh berubah menjadi pintu kriminalisasi terhadap suara yang berbeda. KUHP nasional sendiri telah memberi ruang bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Prinsip ini harus menjadi pagar utama dalam penegakan hukum. Prinsip yang sama harus diterapkan di ruang digital. Ruang digital ini sering dipakai untuk kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE mengatur pencemaran atau serangan terhadap kehormatan melalui sistem elektronik. Tetapi ketentuan tersebut memiliki masa berlaku yang terkait dengan mulai berlakunya KUHP nasional. KUHP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga harmonisasi antara KUHP dan rezim Undang-Undang ITE harus dijalankan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih dan kriminalisasi berlapis. Indonesia, ruang digital tidak boleh menjadi ruang tanpa hukum, tetapi juga tidak boleh menjadi ruang tanpa konstitusi. Kritik yang disampaikan melalui media sosial tetap merupakan bagian dari kebebasan berekspresi sepanjang tidak memenuhi unsur tindak pidana. Jadi kalau mengkritik juga kritik yang membangun. Saya menegaskan, negara hukum tidak boleh mengubah rasa tersinggung menjadi tindak pidana. Aparat harus melihat konteks, maksud, sasaran, kepentingan publik, bentuk ekspresi, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Satu kalimat tidak boleh dicabut dari konteksnya lalu dijadikan jerat hukum. Izin si akunya merekomendasikan. Pertama, Polri dan Kejaksaan wajib menerapkan putusan MK 275/PUU/23 Romawi /2025 secara konsisten dan tidak boleh ada pihak ketiga mengatasnamakan presiden atau wakil presiden untuk membuka proses pidana penghinaan. Kedua, aparat penegak hukum wajib membedakan secara tegas mana kritik, mana satir, pidana pendapat, pengawasan dan koreksi dari penghinaan, fitnah, ancaman atau tindak pidana lain. Penilaian harus berbasis konteks, bukti, unsur pidana, proporsionalitas dan kepentingan publik. Ketiga, pemerintah dan DPR harus memastikan harmonisasi KUHP nasional dengan Undang-Undang ITE serta seluruh regulasi pidana agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Indonesia, besti-bestiku, kita tidak sedang memilih antara kehormatan presiden dan kebebasan rakyat. Kita sedang memastikan keduanya berada dalam keseimbangan konstitusional. Presiden harus dihormati sebagai manusia, pejabat negara, kepala negara, tetapi kekuasaan presiden harus tetap dapat dikritik sebagai kekuasaan publik, tapi kritiknya juga mesti konstruktif. Sebab demokrasi bukan taman tempat hanya pujian boleh berlabuh.
Demokrasi adalah ruang tempat kritik, koreksi, dan keberanian menyampaikan kebenaran tetap hidup. Jangan biarkan hukum menjadi tembok yang membungkam suara rakyat. Jadikan hukum sebagai jembatan yang menjaga martabat manusia, sekaligus membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, tapi sekaligus membatasi kritik yang ugal-ugalan. Terima kasih Indonesia, kawal keputusan MK, kita berjuang bersama, tetap bersuara. Salam sopan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.